Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita pasti akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Kau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang tiba pada pelajaran kita yang kelima. Ya, setelah kita sudah belajar 4 bab dari pelajaran kita sepanjang 1 tahun ini yang bertema gereja. Dan sekarang kita tiba pada pelajaran kelima yang berjudul Gereja yang Bergumul di Dunia. Ya, gereja yang bergumul di dunia. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai dengan Matius 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Ya. Matius 5 ayat 3 sampai Matius 5 ayat 3 sampai 12. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ada kalimat atau kata yang selalu diulang-ulang oleh Matius mengenai apa yang Yesus katakan. Ya. Yang diulang-ulang adalah kata berbahagialah. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang di dunia ini tidak bahagia, padahal kita anggap dia bahagia. Nah, mungkin kalian masih terlalu kecil ketika ada seorang artis yang bernama Michael Jackson. Di masa hidupnya dia punya banyak sekali uang, dia punya popularitas, dia punya banyak orang di sekitar dia yang mengagumi dia. Tapi tahukah kalian, Michael Jackson mati dengan cara yang mengenaskan. Dia overdosis oleh sebab dia mengonsumsi obat-obatan yang terlarang, yang dia pakai dengan tujuan untuk membuat dia tenang dan dia bisa tidur. Popularitas yang dia dapat, uang yang dia dapat, pekerjaan yang begitu padat membuat dia harus bekerja terus-menerus sampai tidak tahu caranya buat tidur. Ya, mungkin bahasa sederhananya adalah insomnia, ya. Sehingga dia yang butuh tidur, ya, kalau orang tidak tidur, maka dia akan gelisah. Supaya dia bisa tenang, dia butuh tidur. Tapi karena tidak bisa tidur, dia butuh obat penenang. Dan akhirnya overdosis. Lalu dia mati. Bukan hanya itu yang membuat dia menderita. Ya, dengan ketenaran yang dia miliki, dia merasa bahwa warna kulitnya yang hitam tidak disukai oleh orang-orang. Padahal belum tentu yang dipikirkan dia benar. Orang-orang menyukai suaranya, bukan penampilan fisiknya. Tapi dia pikir bahwa dengan merubah warna kulitnya menjadi putih, dengan operasi plastik, maka orang-orang akan menyukai dia. Makanya dia rubah dan akhirnya banyak kerusakan parah yang terjadi pada kulitnya. Dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia. Uang yang dia miliki, popularitas yang dia miliki, bentuk fisik yang dia inginkan, tidak membuat dia bahagia. Ya, pepatah Cina katakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan.
Nah, dengan banyak uang belum tentu kita bahagia. Tetapi ternyata Matius berikan kunci kebahagiaan yang Yesus ajarkan kepada dia, yang Yesus khotbahkan ketika di atas bukit. Kuncinya sangat banyak. Ya. Yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Kenapa miskin di hadapan Allah? Karena dia merasa bahwa hanya Tuhanlah harta yang dimilikinya. Ya. Tidak ada hal lain yang dimiliki di dunia ini, hanya Tuhan. Sehingga tidak bisa andalkan apa-apa, nggak punya uang, hanya bisa andalkan Tuhan. Yang kedua, di ayat yang keempat, berduka cita. Ya. Kehilangan orang yang dicintai. Ketika kita kehilangan orang yang dicintai, maka satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah Tuhan. Dan kita akan dihibur. Lalu berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya. Karena mereka akan memiliki bumi. Contoh orang yang lemah lembut adalah Musa. Ketika dia meninggal, maka seluruh orang Israel berduka selama sebulan. Karena kehilangan dia. Orang yang lemah lembut memiliki bumi. Banyak teman. Ketika kita menjadi orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini bukan makanan ya, tapi akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Orang yang suka mencari kebenaran, suka baca Alkitab supaya dapat pengetahuan tentang firman Tuhan, akan mendapatkan kepuasan dalam hidupnya. Banyak orang yang mencari makanan terenak sepanjang hidupnya. Bukannya puas, malah seperti ayam potong ya, kenyang-kenyang, agak-agak kurang pintar begitu. Ya. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, mencari kebenaran, maka kita akan dipuaskan secara seutuhnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, suka memberi, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jarang ada orang yang mau memberi kepada orang yang pelit. Tapi kalau orang yang suka berbagi, pasti orang ini tidak akan berpikir-pikir, wah dia orangnya gak pelit kok, dia suka bagi sama saya kok, saya juga mau bagi sama dia. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Tujuan utama setiap manusia adalah melihat Tuhan. Ya. Sama seperti Musa yang bisa melihat Tuhan. Kebahagiaan yang sempurna tentunya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Tuhan. Berarti lawannya, jika kita suka membawa pertengkaran, suka mengadu domba, maka kita akan disebut anak. Ya, yang lawan Tuhan apa gitu ya. Kalian isi sendiri titik-titiknya. Lalu berbahagialah orang yang dianiaya. Bagaimana mungkin kita dianiaya bisa berbahagia? Tetapi kebahagiaan itu terjadi karena kita memiliki surga. Intinya semua kebahagiaan yang sejati adalah Tuhan. Mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita bahagia. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat kenapa seperti itu? Coba kita lihat. Ya, apakah kita akan temukan jawabannya di Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ya, perumpamaan tentang dua orang anak. Sama-sama baca. Tetapi, apa pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi dia tidak pergi. Lalu orang itu berkata kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal
dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua anak yang diceritakan oleh Yesus. Yang pertama disuruh bapaknya buat bekerja, dia bilang, iya bapak, saya mau kerja. Tapi ketika dibuktikan, ternyata malah nggak kerja. Anak yang kedua dikatakan seperti ini, pergi kerja. Ya, anak kedua bilang, nggak mau gitu. Tapi nyesal, akhirnya dia bekerja. Mana yang bagus? Mana yang terbaik? Ya, mungkin kalian menjawab, wah yang bagus tentu yang nomor 2. Ya, betul, lebih bagus yang nomor 2. Tapi lebih bagus lagi kalau dia mengatakan iya dan melakukannya dalam kehidupannya. Ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, disampaikan juga bahwa orang-orang Sunda, lalu pemungut-pemungut cukai, semua orang-orang jahat mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah mengenal Yesus duluan, percaya, ya katakan percaya kepada Yesus, tapi ketika Yesus memberikan sebuah perintah, tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Justru malah perempuan-perempuan Sunda, ketika dia rasa bahwa mungkin kehidupanku lebih menyenangkan, pemungut cukai katakan, wah uangku lebih menyenangkan, kayaknya aku gak bisa mengikut Tuhan. Tapi kemudian di akhirnya dia menyesal dan mengikuti perintah Tuhan. Ya, itu lebih baik. Mungkin seperti saya, dari lahir mungkin sudah mengenal Yesus, tapi belum tentu justru saya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa saja orang-orang jahat di luar sana yang malah masuk ke dalam kerajaan surga, dan saya masuk ke dalam dibakar api neraka. Ya. Nah, tetapi lebih baik lagi ketika seseorang mendengar, mengatakan, ya saya mau menurut Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa seperti itu, maka setidaknya lakukanlah, sesalilah semua dosa-dosa yang kita perbuat. Karena tujuan utama kita adalah kerajaan surga. Kebahagiaan yang kita cari di dunia ini, harta, ya, uang, semua yang kita miliki itu semuanya semu. Tidak akan membuat kita bahagia. Kenapa? Nah, mungkin disinilah kita baru dapatkan jawabannya, yaitu dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Orang-orang yang berada di dunia ini sebenarnya punya kewarganegaraan asli, yaitu kerajaan surga. Gereja punya kewarganegaraan asli, yaitu kerajaan surga. Kita semua adalah penduduk surga. Kehidupan yang Yesus ajarkan adalah kehidupan hal kerajaan surga. Ya, semua Yesus ajarkan mengenai kerajaan surga, karena kita semuanya adalah warga negara kerajaan surga. Di dunia ini kita hanya bisa dikatakan perantau. Ya, ini bukan tempat kita asli. Tuhan tidak menginginkan kita ada di dunia ini untuk menderita dalam dosa. Ya, saya harap kita semua bosan menghadapi dunia yang penuh dengan dosa. Sebentar ada yang kecelakaan, sebentar ada yang meninggal, sebentar ada kemiskinan, sebentar ada kesusahan. Di mana-mana banyak masalah. Hanya satu tempat yang tidak ada masalah, kuburan. Di dalam kuburan sudah tidak ada lagi. Tapi itu semua akan berakhir kalau kita sudah pulang kampung, masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Dan tentunya kebahagiaan kita yang sejati adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang apa pergumulan yang kita hadapi? Pergumulan yang kita hadapi adalah untuk mencapai kerajaan surga. Apakah kita masih betah di dunia ini? Apakah kita masih nyaman di dunia ini? Seharusnya kalau kita kewarganegaraan aslinya ada di surga, maka kita lebih nyaman di dalam kerajaan surga, bukan di bumi ini. Ya. Nah, suatu hari saya punya kesempatan untuk mengunjungi saudara saya yang di Singapura. Jadi seperti yang
kita tahu saya adalah warga negara Indonesia. Lalu saya mencoba kehidupan di sana. Wah, sangat beda sekali. Beda sekali dengan yang ada di Indonesia. Lebih baik, ya. Lebih teratur. Tetapi, saya adalah warga negara Indonesia yang sudah terlalu biasa mengalami atau beradaptasi atau menjalani kehidupan di Indonesia. Ketika saya menjalani kehidupan di Singapura, maka itu sangat-sangat tidak nyaman buat saya. Karena saya harus menghadapi orang-orang yang berbeda bahasa dengan saya. Saya tidak bisa bahasa Mandarin. Ya, bahasa Inggris juga kurang lancar. Ya, makanya saya paksa mereka untuk bertanya. Ya, can you speak bahasa? Ya, selalu saya tanya begitu supaya saya bisa lancar bicara. Tidak nyaman. Saya lebih nyaman di kampung tanah air saya sendiri, di Indonesia. Ya, seharusnya begitu jugalah kita di dunia ini. Kita di dunia ini hanya perantau, bukan warga asli dunia. Dunia penuh dengan dosa. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dengan dosa. Oleh sebab itu, rindukanlah dan gumulilah untuk pulang ke rumah kita, yaitu kerajaan sorga. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka Dia akan jemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, lakukanlah kebahagiaan-kebahagiaan yang sesuai dengan Yesus sampaikan. Haus akan kebenaran, hidup suci, hidup lemah lembut, mencari damai. Supaya dalam pergumulan itu kita menang dan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, catat apa yang sudah saya ajarkan, lalu kirimkan ke Google Classroom. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang lalu kuis kita dimenangkan oleh Ronald. Dan tentunya jawabannya adalah Mahatma Gandhi. Terima kasih karena sudah berpartisipasi semua. Saya belum siapkan lagi pertanyaan kuis untuk hari ini. Semoga di lain hari saya bisa siapkan kuis. Dan jangan patah semangat karena tidak ada kuis jadi malas belajar. Di hari-hari berikut saya usahakan untuk membuat kuis lagi. Terima kasih, kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami sudah belajar bagaimana kebahagiaan di dunia ini adalah semu. Kami harus bergumul di dalam kehidupan kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Sehingga kami akan mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga, bertemu dengan Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah belajar. Tuhan Yesus memberkati.